Di mana Allah, Nabi itu bertanya kedudukan Allah yang dia imani itu seperti apa gitu loh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia ngomong, ayo kita serahkan sama yang di atas saja. La ilaha illallah. Kita kalau ngomong begini itu apa lantas Allah di sono gitu kan? Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asyarat ila sama wa dallat bi isyaratiha ala annahu fis sama indaha. Dan dia ketika mengisyaratkan itu ingin bilang bahwa Allah itu tinggi. Sosok yang dia sembah itu adalah sosok yang maha tinggi gitu loh, bukan berarti ada di sono. Selebihnya banyak yang ilahi yas'adul kalimut thayyib ditakwil sama Ibnu Furuk. Artinya apa? Kepadanya lah naik. Yas'ad artinya naik kan? Al kalimut thayyib kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya apa naik itu? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, naik ke langit, ada Allah naik gitu. Maksudnya naik gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kata Ibnu Furuk apa? Sebenarnya begini, saya pengen bilang begini. Ini yang beginian ini ya saudara, namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Jangan diikuti. Yang beginiannya doang nih, jangan diikuti. Yang lain-lain, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau yang bermanfaat, yang tidak menyelisihi ijma ulama, itu ambil. Jangan menjadi orang fanatik seolah kalau dari Ibnu Taimiyah sesat semuanya. Enggak juga. Ini kita di Al-Azhar dididik enggak begitu. Khud masofa wada' makadar. Tapi ittaqu zallatul alim, hindari zallatul alim, ketergelinciran ulama. Ulama itu sebesar apapun biasanya ada aja celah kesalahannya. Kalau kata ulama lain ini salah, jangan ikuti gitu loh. Masalah saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi itu, mereka menutup mata. Enggak, ini hak, ini bukan zallah, ini bukan akhta, bukan kesalahan, ini benar. Karena siapa? Karena huwa syekhul Islam. Syekhul Islam. Hadza wal iskal, itu masalahnya. Baik, satu. Perlu saya bacakan lagi. Terus apalagi coba? Ini masalah Ibnu Taimiyah yang lain apa? Seringkali menutup pandangan-pandangan yang keliru itu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang menisbatkannya kepada ijma ulama, padahal ulama nggak berijma. Ini dengerin. Wa qad ittafaqatil kalimah bainal minal muslimin wal kafirin. Orang muslim, orang kafir, kata Ibnu Taimiyah, sepakat semuanya. Kebayang nggak itu? Orang muslim semuanya, orang kafir semuanya sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa annallaha fis sama, bahwa Allah itu ada di langit. Aduh, kok gede banget itu klaimnya ya. Orang muslim dan orang kafir dibilang sepakat bahwa Allah di langit. Kata siapa? Nah, wahadduhu bidzalik, dan membatasinya dengan hal itu. Yang mana muslim yang mana gitu? Muslim golongan sono kan sebetulnya, bukan muslim Asy'ariyah, Maturidiyah, wa haula jumhur hadhil ummah. Banyak nih teks-teksnya nih. Saya pengen ngeringkas-ringkas aja ya. Cukup bahwa Ibnu Taimiyah betul bilang begitu. Bagaimana bantahan ulama Sunni, ulama Asy'ari. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ya, bagi orang-orang yang daris, yang belajar, udah kelar semua yang beginian itu. Serius. Tidak ada satupun ayat. Anda tahu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu punya kitab tafsir namanya Al-Mukhtazan. Cuman nggak sampai ke kita, hilang tafsirnya itu. Di riwayat Ibnu Asakir, Tabyin Kadzibil Muftari, disebutkan itu sampai dari Al-Fatihah sampai Al-Kahf itu sekitar 100 jilid. Kitab tafsir Imam Abul Hasan, nggak sampai ke kita sekarang. Sebagian riwayat lain menyebutkan 500 mujallad, 500 jilid. Sebagian menyebut pokoknya banyak ratusan jilid, intinya mah begitu. Tahu apa di tafsir itu beliau bilang apa? Tidak ada satupun ayat yang sering dijadikan sandaran oleh ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, kecuali beliau membantahnya. Keren gitu. Ya, termasuk ayat-ayat ini nih, tidak satupun ayat yang lewat gitu dan sering dijadikan sandaran sama orang-orang yang menyimpang kecuali beliau bantah itu. Imam Abul Hasan, imam kita itu imam besar, sayangnya sebagian besar karyanya hilang, tapi ada tapinya. Tapi pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat beliau itu dijeruskan sama murid-muridnya. Murid-muridnya itu siapa? Ibn Mujahid, Abul Hasan Al-Bahili, Bundar, Ibn Khafif, fulan muridnya banyak. Nanti punya murid lagi nih murid-muridnya,
muridnya murid-murid Imam Abul Hasan, namanya ada ulama besar namanya Abu Bakar ibn Furaq. Abu Bakar ibn Furaq. Download di internet kitab Abu Bakar ibn Furaq. Anda kalau baca kitab ini mau debat sama Salafi yang paling pintar sekalipun gak akan kalah. Ta'wil Mushkil al-Hadith. Apa itu isinya kitabnya? Gak bisa saya bawa ke sini. Itu udah dicetak, ada. Cetakan Darul Kutub Ilmiah ada. Ta'wil Mushkil al-Hadis. Itu kitab isinya adalah takwilan dan penjelasan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang Salafi seperti Ibnu Taimiyah ini. Udah banyak bantahan dan penjelasannya, termasuk ayat yang tadi saya sebut. Benar kan Allah antum ada fis sama dalam Al-Quran? Ar-Rahman al-Arsy istawa, benar, kita nggak mengingkari itu. Yang perlu kita catat, kalau kita tanya, sering kita dituduh sebagai mu'attil. Sebagai mu'attil artinya kita menjadi orang nihilis gitu loh, menafikan sifat Tuhan. Kita itu nggak menafikan lafadz fis sama istawa, kita tidak menafikan, kita beriman nu'min kama ja'at, beriman sebagaimana adanya. Bedanya kita itu tidak mengakui makna zohir, makna literal dari ayat-ayat ini. Itu doang. Salafi itu mengakui makna zohir dari ayat-ayat itu. Fis sama, fi artinya di, sama langit berarti di langit bertempat. Makna zohirnya kan begitu, mereka ngakui itu, kita enggak. Tapi beriman enggak bahwa dengan lafadz fis sama, amin tu man fis sama? Enggak ada Asy'ari yang mengingkari, semuanya juga beriman. Ya, kita ini mengakui sifat-sifat Allah. Hanya saja kalau ada sifat-sifat yang zohirnya menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk atau kebertempatan, ulama Asy'ariyah yang mutaqaddimin bertafwid, diserahkan kepada Allah. Saya tahu ini ayat ada maknanya. Tidak mungkin Allah menyampaikan lafaz tidak ada maknanya. Ada maknanya. Cuma maknanya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu aja. So what? Masalahnya apa gitu loh kalau kita nggak tahu sebagian ayat maknanya? Nggak jadi masalah. Emang harus tahu semuanya? Kan begitu. Mazhab yang selanjutnya ada mazhab mu'awwilin, mazhab yang bertakwil. Di antara ulama yang menempuh cara itu adalah murid dari muridnya Imam Abul Hasan ibn Furaq. Nanti muncul tuh generasi lain, Al-Baqillani, Al-Ghazali, Syahrastani, Al-Amidi, Al-Jurjani, Al-Iji, dan ulama-ulama yang lain. Ya kan saudara? Di antara, sekalian aja ini Mbak ya, dalil di antara hadis yang saya jadikan sandaran oleh mereka itu hadisul jariyah. Tahu hadisul jariyah? Ada seorang budak datang ke Nabi, ada orang pengen memerdekakan budaknya, ceritanya begitu, datang ke Nabi. Dia pengen mastiin dulu ini budak ini beriman apa enggak, pengen ngetes gitu loh keimanan. Datang ke Nabi. Di sebagian riwayat Nabi itu bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Tuh, Nabi itu. Oh, saya itu dulu pernah di konten saya bilang pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan salah. Berarti kamu menyalahkan Nabi dong. Kan Nabi nanya dengan aina Allah katanya. Ya Nabi nanya dengan aina Allah bukan di mana Allah. Saya nggak menyalahkan Nabi. Kalaupun benar itu pertanyaan Nabi ya. Karena nanti ada sebagian ulama berpendapat itu redaksi itu tidak berasal dari Nabi. Itu penjelasan panjang lah. Saya nggak ingin masuk ke situ. Yang ingin saya jelaskan adalah takwilan dari sebagian ulama-ulama Muslim berkaitan dengan ayat tadi. Kan tadi Ibnu Taimiyah mengklaim apa? Orang yang mengingkari Allah punya batasan, maka dia kafir, dia menolak Al-Quran. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti halnya Ibnu Taimiyah itu. Lihat. Pertanyaan ainallah atau ayat aamintum man fis sama, fi itu, saudara kalau belajar bahasa Arab, fi itu memang harful dzaraf, menunjukkan dzaraf, ya. Tapi maknanya itu enggak selamanya di dalam. Ya emang sih kalau belajar dulu sulughah Arabiyah atau belajar jurumiyah, fi itu mananya di dalam, benar gak? Fasihu fil ard, maka berjalanlah kalian di bumi. Di bumi maksudnya di dalam bumi, jalan dalam bumi gitu maksudnya, masuk ke dalam gitu. Itu ayat Al-Quran, perintah Allah. Fasihu fil ard, berjalanlah kalian di dalam bumi gitu maksudnya, di dalam. Semua orang juga tahu berjalan itu di atas bumi, ya kan? So ada artiin gitu, fi itu artinya di dalam. Artinya kalaupun benar itu ada ayat amin tumam fis sama, Ibn Furaq mentakwil maknanya bukan di dalam tapi fauqos sama, di atas langit. Di atas pun maknanya fauqiyatur rutsbah wal manzilah, di atas dalam arti kedudukan,
bukan dalam arti tempat. Segampang itu sebetulnya memahaminya. Kenapa harus dibatai batasan gitu loh? Aristawa Ar-Rahman arsistawa. Nu'min kama ja'at, na'am, kita beriman bahwa Ar-Rahman al-arsistawa, hanya saja maknanya tidak harus duduk. Kalau saya ngomong begitu orang nggak pada percaya. Oh, Anda ngarang-ngarang Nuruddin Anda. Oh enggak, saya tidak mengarang-arang. Imam Abu Bakar Ibn Furok menyebutkan, ya, kata Ibu Bakar Ibn Furok, saya akan bacakan beberapa penggalan aja. Memang pertanyaan aina itu pada umumnya digunakan untuk menanyakan tempat. Tapi kata beliau itu enggak selamanya. Nih dengerin, Ibnu Furok. Ibnu Furok, bukan saya. Aywa, wa qad yasta'milunahu aidan fi isti'lamil farq bainar rutbatain. Setelah beliau menjelaskan pertanyaan aina itu kadang-kadang ditanyakan untuk tempat. Di mana meja? Meja ada di dalam masjid. Di mana kamu? Aku ada di atas meja misalnya. Tempat ya. Tapi kata Ibnu Furok, orang Arab juga suka menggunakan kata aina itu untuk menanyakan kedudukan. Ar-rutbatain, kedudukan. Bi ayyaqulu, seperti mereka berkata, aina fulan min fulan. Ketika orang membanding-bandingkan saudara-saudara, mana coba tuh antara Ustadz Somad dengan Ustadz Nuruddin, beda banget ya enggak? Bukan berarti nanya tempat di mana kan? Orang udah tahu Nuruddin di Jawa Barat, Ustadz Somad di Riau. Ya emang beda jauh. Kalau soal kedudukan, iya enggak? Paham ya? Di mana itu enggak selamanya tempat. Ibnu Furok yang mengatakan, dan orang Arab punya pemahaman semacam itu. Walaisa yuridunal makan wal mahal. Mereka itu ketika ngomong aina juga enggak selamanya menginginkan tempat dan mahal, space gitu ya. Min tariqit tajawur fil biqa bal yuridun al istifham anir rutbah wal manzilah. Kadang-kadang pertanyaan aina itu menanyakan rutbah kedudukan, manzilah kedudukan. Wa kadzalika, kadang mereka juga ngomong li fulan inda fulan makan wa manzilah. Sosok fulan Ustadz Al-Nob punya tempat di hati saya. Bukan berarti ini masuk ke dalam dada blek begini punya batasan di hati saya. Enggak, ada muhal. Tapi itu ungkapan orang Arab bisa ngomong begitu. Wa yuridun bidzalika arutbah wa darajah fit taqrib wat tab'id wal ikram wal ihana dan lain-lain. Walhasil jariyah yang nanya hadis aina Allah kemudian fis sama itu, kata Ibnu Furok, wa idza kana dzalika masyhuran fil lughah, karena itu populer di bahasa Arab bahwa pertanyaan aina itu enggak selamanya tempat. Ayyuqal inna ma'na qaulin nabi aina Allah isti'laman liman zilatihi. Nabi itu ketika nanya aina Allah bukan hanya tempat Allah di mana. Nabi itu bertanya kedudukan Allah yang dia imani itu seperti apa gitu loh. Dia mengisyaratkan ke langit sama kayak orang Indonesia ngomong, "Ayo kita serahkan sama yang di atas saja." La ilaha illallah. Kita kalau ngomong begini itu apa lantas Allah di sono gitu kan? Enggak. Itu isyarat akan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa taala. Fa asyarat ila sama wa dallat bi isyaratiha ala annahu fis sama indaha. Dan dia ketika mengisyaratkan itu ingin bilang bahwa Allah itu tinggi. Sosok yang dia sembah itu adalah sosok yang maha tinggi gitu loh, bukan berarti ada di sono. Selebihnya banyak yang ilahi yas'adul kalimut thayyib, ditakwil sama Ibnu Furok. Artinya apa? Kepadanya lah naik. Yas'ad artinya naik kan? Al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Maksudnya apa naik itu? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, naik ke langit, ada Allah naik gitu. Maksudnya naik gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kata Ibnu Furok apa? Alamatul qabul. Tanda bahwa kalimat itu diterima di sisi Allah. Ada lagi nanti itu ada hadis-hadis yang bilang Allah itu tertawa, yadhaq. Tertawa maksudnya apa? Bukan tertawa seperti hanya muncul gigi geraham ya, enggak, bukan begitu. Tapi artinya ridho, kinayah anir ridho. Dan bukan masalah saudara, mentakwil itu bukan persoalan. Oke, saya supaya bisa mengcover banyak hal, saya kira itu cukup ya. Silahkan istilahnya dibaca. Abu Bakar Ibn Furok, itulah mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ibnu Taimiyah itu ulama beda pendapat, itu mujassim atau bukan? Betul? Hatta di internal orang-orang Sunni ada perselisihan pendapat Ibnu Taimiyah itu mujassim atau bukan mujassim. Ulama-ulama yang pakar akidah, Syekh Said Foda, Syekh Anas, Syekh Fulan,
Itu berkesimpulan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Memang tidak secara sharih bilang Allah itu jisim, tidak. Tapi Ibnu Taimiyah menolak ungkapan Allah bukan jisim. Saudara, saya berikan logika sederhana. Kalau ada orang bilang Ustadz Al-Nof itu kita ambil contoh misalnya tidak ganteng, artinya itu menafikan sifat ganteng dari Ustadz Al-Nof, betul nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, artinya apa? Artinya apa? Itu sama dengan apa? Ganteng dong, ya nggak? Kalau jadi gini, kalau saya menafikan kegantengan dari beliau, itu jelas banget. Saya menafikan sifat ganteng, ya nggak? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak ganteng, berarti apa? Saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Secara zohir saya bilang Ustadz Al-Nof ganteng nggak? Enggak kan? Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof bukan tidak ganteng, saya menafikan. Nafyi itsbat, itu kaidah ulama. Kalau kita menafikan sesuatu yang sudah ternafikan, itu kita mengakui itu, gitu, paham nggak? Nah, Ibnu Taimiyah itu menolak penyebutan Allah bukan jism. Berarti kalau menolak Allah bukan jism, artinya beliau mengatakan apa? Allah konsekuensinya kan begitu, ya nggak? Sama kayak tadi saya ngomong begitu, Ustadz Allah itu bukan tidak ganteng. Kalau bukan tidak ganteng, apa dong namanya? Ya saya sih nggak bilang dia ganteng. Ya itu apa bilangnya? Ya itu ganteng artinya kalau gitu, ya kan? Kalau kita beri contoh lain, pintar misalnya, Ustadz Al-Nof ini tidak pintar, jelas saya menafikan kepintaran. Tapi kalau saya bilang Ustadz Al-Nof itu bukan tidak pintar, berarti apa? Ya pintar lah. Ibnu Taimiyah dalam salah satu bukunya, dengarkan ini baik-baik, di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah fi Ta'sis Bid'ahihim Al-Kalamiyah. Ini ngomong-ngomong sebutan Jahmiyah ini sering dialamatkan sama kita. Ahlussunnah Asy'ariyah. Tuduhan mereka sama kita itu Jahmi. Karena kita menafikan sifat Allah kata mereka mah, gitu. Bid'ah. Ini kitab bantahan atas karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini kitab yang saya rekomendasikan yang kedua. Ta'sisut Taqdis atau Asasut Taqdis, ya. Silahkan dibaca itu. Bagus sekali. Oh, itu kalau diadu dua-duanya udah kalah itu Ibnu Taimiyah itu secara rasional, ya. Itu argumen-argumen rasional bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak berwak, Allah tidak berarah, kemudian mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang muskil, yang dirasa muskil oleh sebagian orang, yang mutasyabihat dan seterusnya. Dengarkan Ibnu Taimiyah bilang apa? Fil juz'il al-awwal, juz pertama, laisa fi kitabillah wala sunnati rasulih, tidak ada dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an juga sunnah nabinya, wala qaul ahad bin salafil ummah, juga perkataan para generasi salafus soleh, tidak ada ungkapan annahu laisa bijismin. Di Quran gak ada. Memang Anda kalau cari Al-Fatihah sampai Anas gak ada ungkapan Allah laisa bijismin, gak bakal ada. Di Quran gak ada, di sunnah gak ada, salafus soleh juga gak pernah bilang begitu katanya. Nih saya pengen bilang begini, ya. Tidak semua ajaran benar yang kita dapat sekarang itu harus termansus secara tekstual dalam Al-Quran. Al-Quran itu memberikan panduan-panduan inti dan dasar. Bukan kitab teologi Al-Quran itu, rincian semuanya gitu loh. Allah bukan ini, Allah bukan itu. Al-Quran cukup bilang laisa kamitslihi syai', selesai. Dirincinya sama ulama nanti. Laisa kamitslihi syai' itu artinya Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Nanti rincian mana ahad itu apa? Muncul ungkapan Allah laisa bijismin, wa laisa bijauhar, wa laisa bi'arad, la yahwihi makan. Itu ungkapan-ungkapan emang gak ada di Quran, tapi inti pemikirannya ada di Al-Quran dengan redaksi yang berbeda, gitu maksud saya. Ini orang-orang salafi itu kadang-kadang mewarisi cara berpikir begini, mentang-mentang gak ada, mana di Al-Quran ada dalil yang membolehkan ini, kan sering begitu kan? Mana di Al-Quran dalil yang kayak misalnya bermazhab, mana dalil di Al-Quran yang bilang kita harus bermazhab? Ya emang kagak ada. Alaikum anta tamadhabu madhabi syafi'i wal hambali wal maliki wal asyari, gak ada. Sampai hari kiamat juga bakal ada. Tapi ada ungkapan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanya sama orang berilmu kalau kalian gak tahu. Ya bermazhab itu sama persis kita nanya sama orang berilmu, begitu loh cara berpikirnya.
Ibnu Taimiyah bilang nggak ada di Quran Allah laisa bijismin. Kata siapa? Kata siapa? Redaksinya memang tidak ada, tapi inti yang menafikan kejisiman dari Allah itu ada dalam Al-Quran. Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, imam dari Asy'ariyah, di kitab Ta'sisut Taqdis bahkan itu menyimpulkan suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Kasih saya kesempatan nanti menjelaskan surat Al-Ikhlas, semua ajaran tauhid teringkas dalam ayat itu. Semua pembahasan ketuhanan ada dalam ayat itu. Percaya enggak? Kalau saya punya majelis menjelaskan surat Al-Ikhlas, apa buktinya Ustaz? Semua sifat 20, yang mustahil 20, yang wajib 20 terangkum dalam Al-Ikhlas. Kasih saya satu majelis nanti, bisa kita jelaskan satu persatu. Ar-Razi, bukan saya sebetulnya yang menjelaskan, tapi kalau saya diminta menyederhanakan penjelasan Ar-Razi itu menyimpulkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam itu terangkum dalam surat Al-Ikhlas itu, termasuk ungkapan Allah laisa bijismin. Dari mana? Dari mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Apa makna ahad? Nah, kita nanya makna sekarang. Di antara makna ahad ay la yatajazza, tidak terdiri, tidak terbagi. Allah itu esa, makna esa itu diantaranya adalah tidak terbagi. Kalau tidak terbagi berarti dia jisim, bukan? Kan jisim itu artinya, bagi yang tidak tahu, jisim itu artinya sesuatu yang punya bagian. Kayak gelas ini nih, kayak jam tangan, kayak baju, punya panjang tinggi lebar tuh namanya jisim gitu loh. Sekarang Allah menyebutkan dalam Al-Quran qul huwallahu ahad. Ar-Razi menyimpulkan penafian jisim, penafian arad, penafian jauhar, penafian arah itu sudah tercover oleh kata ahad. Hadza min jawami'il kalim. Karakter Al-Quran itu punya ungkapan yang padat, ringkas, tapi maknanya luas. Nanti dirinci sama ulama, ahad itu tercakup dengan Allah itu laisa fi jihah, la yahwihi makan, wala yataqayyad bizaman, laisa bijismin, wala bijauharin, wala aradin, wala kadza wala. Itu rincian dari qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lihat itu ya. Silahkan baca uraiannya Ar-Razi. Fanafyul ma'ani ats-tsabita, baik, itu saya kira cukup ya. Oh, tadi saya diminta berapa menit Ustaz? Sekarang udah berapa menit ini? Sekarang 40 menit. Tuh kan gak kerasa kan? Gak kerasa kan? Begini kalau ngaji beneran. Nanti dipotong-potong nih. Ada yang rekam ya? Dipotong-potong nih, siap-siap nih. Udahlah, resiko lah. Nah, sekarang saya mau ngajarin yang bagus-bagusnya. Boleh ya, sedikit aja. Yang bagus-bagusnya nih, saya udah kumpulin. Ya, ada sisi bagus-bagusnya. Tahu nggak Ibnu Taimiyah itu tadi kan yang mengkafirkan kan? Nah, ada teks Ibnu Taimiyah yang bilang bahwa kalau mengkafirkan ahlul bid'ah, kan kita dalam pandangan mereka ahlul bid'ah nih, mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah katanya. Paham maksudnya? Mengkafirkan ahlul bid'ah itu kebiasaan ahlul bid'ah. Ya salam. Ayo kita bacain teksnya. Majmu'ul Fatawa. Kitab Majmu'ul Fatawa yang 10-an jilid itu. Di rumah saya itu cetakan Saudi itu, saya lupa berapa jilid itu, banyak lah. Emang orang cerdas Ibnu Taimiyah itu. Bukhari, orang cerdas. Saya membaca di keterangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang Qimatuz Zaman Indal Ulama itu, Ibnu Taimiyah itu dikisahkan mengarang 300 kitab. Yang sampai ke kita sekarang tuh enggak semuanya sebenarnya Ibnu Taimiyah. Bahkan al-juz'u al-katsir minha mafqud. Jadi sebagian besar karya Ibnu Taimiyah itu enggak ada juga. Sama kayak nasib Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kebayang enggak kalau karya ulama kita itu sampai semuanya ke kita sekarang? Wah, seumur hidup, jangankan seumur hidup, kita dikasih 100 tahun lagi hidup sama Gusti Allah, suruh ngerjain itu semuanya enggak bakal kelar-kelar. Yang sampai ke kita itu enggak semuanya, enggak semuanya udah kayak begitu. Nih dengerin. Aywah, nih. Wa minal bid'ah al-munkarah, di antara bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah nih, di antara bid'ah yang munkarah, bid'ah yang jelek lah kira-kira begitu. Takfir at-ta'ifati ghairaha min tawaifil muslimin. Pengkafiran suatu kelompok atas kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Jadi kamu kalau salafi enggak boleh mengkafirkan Asy'ari. Asy'ari enggak boleh mengkafirkan. Kalau mengkafirkan itu bid'ah. Lah tadi barusan aja mengkafirkan, ya enggak? Baru tadi itu mengkafirkan. Faqad kafar bitanzilillah.
Kok bisa sekarang kalau ada kelompok mengkafirkan kelompok lain itu bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Lihat, nih nanti cek di Maktabah Samilah kalau orang percaya ya. Saya cek itu di Majmu' Fatawa Al-Juz' As-Sabi juz 7 halaman 684. Wastihlal dimaihi, menghalalkan darah mereka. Suka ada kan salafi-salafi halal darahnya si ini kafir. Nih, Anda kalau beneran ngikutin Ibnu Taimiyah, ini ajaran Ibnu Taimiyah loh. Kerjaan mengkafir-kafirkan orang tuh bid'ah. Enggak bener itu, enggak bener. Enggak bener. Kalau lah pengen ngikutin yang benernya nih, ikutin yang ini nih, bagus nih. Ini bagus banget. Jangan suka ngafirin. Kata siapa? Ya kata Syekh Anda itu. Ini. Wa amwalihim kama yaqulun hadza zir'ul bidi wa nahwu fa inna hadza azim. Hadza azim. Wah, ini perkara yang serius ini. Mengkafirkan ini perkara yang serius. Kata siapa? Kata